Matahari sore di kota Bandar Surya selalu jatuh dengan cahaya keemasan yang hangat, seolah memeluk seluruh sudut kota itu dengan kemewahan. Dari kejauhan, gedung-gedung tinggi tampak berkilau, seperti permata yang ditata rapi di atas hamparan tanah subur. Di salah satu kawasan paling elit berdiri rumah megah bergaya klasik Eropa, dengan tiang-tiang putih menjulang tinggi di terasnya. Halaman depannya luas, dipenuhi taman bunga mawar yang selalu terawat oleh tukang kebun profesional. Itulah kediaman keluarga Fadli, salah satu keluarga paling terpandang di kota itu. Di dalam rumah itu Naila Rahmani menjalani kehidupan yang bagi banyak orang tampak sempurna. Naila, perempuan muda dengan paras jelita, berusia 22 tahun, adalah istri dari Farhan Fadli, putra tunggal pewaris kekayaan keluarga besar itu. Wajah Naila sering membuat orang menoleh dua kali. Kulitnya bening, rambut hitam panjang, tergerai, matanya besar berkilau penuh pesona dan senyum yang lembut. Ia bagai bunga yang mekar di tengah taman megah, menjadi pusat perhatian setiap kali ia muncul di antara kalangan sosialita kota. Sejak menikah dengan Farhan 2 tahun lalu, hidup Naila seakan dipenuhi segala kemudahan. Ia tak perlu memikirkan pekerjaan, tak perlu pusing soal uang, bahkan tak perlu repot memasak atau membersihkan rumah. Semua sudah diurus oleh belasan pelayan yang setia mengabdi di rumah megah itu. Hari-harinya sering diisi dengan menghadiri pesta, arisan mewah, atau sekadar berbelanja barang-barang bermerek di butik langganannya. Namun, di balik senyum manisnya, Naila masih sering merasa terasing. Bukan dari kehidupan kota yang penuh gemerlap, melainkan dari keluarga suaminya sendiri. Tuan Fadli, mertuanya, dikenal sebagai pria keras dan disiplin. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis properti dari nol hingga menjadi raksasa di Bandar Surya. Tatapannya selalu tajam, suaranya berat, dan setiap kata-katanya seperti tak pernah bisa ditawar. Sejak awal, Naila tahu bahwa Tuan Fadli tidak benar-benar menyukainya. Bagi sang mertua, Naila hanyalah perempuan muda biasa yang beruntung bisa menikah dengan putranya. Berbeda dengan Tuan Fadli, Nyonya Ratna, ibu Farhan, adalah perempuan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Namun ia selalu berada di bawah bayang-bayang suaminya. Setiap keputusan besar di rumah itu selalu bergantung pada Tuan Fadli. Ratna hanya bisa memberikan senyum tipis, sesekali merangkul Naila dengan hangat, namun segera menarik diri bila suaminya ada di dekat mereka. Naila tahu bahwa ibu mertuanya menyimpan rasa sayang, tapi ketakutan pada suaminya lebih besar daripada keberanian untuk menunjukkan itu secara terang-terangan. Sementara itu, Farhan sendiri adalah suami yang penuh kasih. Ia mencintai Naila sepenuh hati, meski seringkali sibuk dengan urusan bisnis yang diwariskan ayahnya. Farhan adalah pria tampan, berwibawa, dan modern. Ia kerap membawa Naila berjalan-jalan ke luar negeri, makan malam romantis di restoran berbintang, atau sekadar duduk berdua di balkon rumah mereka, sambil memandangi cahaya kota yang gemerlap. Bersama Farhan, Naila merasa hidupnya lengkap, meski ada jarak yang selalu terbentang antara dirinya dan keluarga besar suaminya. Suatu pagi, seperti biasanya, Naila duduk di meja makan panjang berlapis kain putih sutra. Meja itu dipenuhi hidangan lengkap, croissant hangat, omelet keju, jus jeruk segar, hingga buah-buahan impor yang selalu tersedia. Pelayan berdiri rapi di sisi ruangan, siap melayani kapan saja. Farhan duduk di sampingnya, membaca koran pagi sambil menyeruput kopi. Dari ujung meja, Tuan Fadli menatap tajam, seperti sedang menilai setiap gerak-gerik menantunya. Naila berusaha tetap tenang, menunduk sesekali, lalu berbicara dengan suara lembut pada Farhan agar suasana tidak canggung. "Bagaimana pertemuan dengan klienmu kemarin?" tanya Naila pada suaminya, sambil menyingkirkan rambut yang jatuh ke bahunya. Farhan tersenyum, meletakkan korannya. "Berjalan lancar. Kalau semuanya sesuai rencana, kita akan ekspansi ke kawasan pesisir. Ayah sudah setuju." Tuan Fadli hanya mengangguk tanpa bicara. Sorot matanya sekilas bertemu dengan Naila, lalu beralih lagi ke piring sarapannya. Hati Naila berdegup lebih cepat, meski ia sudah terbiasa dengan tatapan itu. Ada semacam tembok dingin yang selalu membuatnya merasa tak pernah benar-benar diterima. Meski begitu, Naila tetap berusaha menjadi menantu yang baik.
Ia sering mengatur pesta kecil untuk keluarga, mengundang sahabat-sahabat Farhan, bahkan ikut terlibat dalam acara amal yang diadakan oleh Yayasan Keluarga Fadli. Semua ia lakukan demi menunjukkan bahwa dirinya pantas berdiri di samping Farhan, pantas menjadi bagian dari keluarga itu. Hari-harinya berjalan dengan ritme yang tampak sempurna. Pagi sarapan dengan tenang, siang belanja atau mengunjungi salon kecantikan, sore menemani Farhan menghadiri acara bisnis, malam makan malam bersama tamu penting di rumah besar mereka. Terkadang Naila duduk sendirian di kamar pribadinya, menatap pantulan dirinya di cermin raksasa. Ia sering bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan yang ia miliki ini benar-benar nyata, atau hanya topeng yang suatu hari bisa runtuh? Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia menepisnya dengan mengingat wajah Farhan yang penuh cinta. Suaminya adalah satu-satunya alasan ia bisa bertahan di tengah dinginnya sikap mertua dan kerasnya aturan keluarga itu. Selama Farhan tetap mencintainya, Naila yakin ia bisa melewati apapun. Suatu malam keluarga besar Fadli mengadakan pesta ulang tahun untuk Nyonya Ratna. Rumah itu dihias penuh bunga segar, lampu kristal berkilauan, dan musik klasik mengalun lembut. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Naila berdiri di samping Farhan, menyambut setiap tamu dengan senyum ramah. Banyak yang memuji kecantikannya, memandangnya dengan rasa iri dan kagum. Di balik senyum-senyum itu, Naila merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali Tuan Fadli melangkah melewati tamu, semua orang menunduk penuh hormat. Kehadirannya seolah menjadi pusat gravitasi, membuat semua orang berputar mengelilinginya. Dan di tengah sorak-sorai pesta, Naila sekali lagi menyadari satu hal. Hidupnya mungkin tampak sempurna dari luar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang dingin, kaku, dan tak bisa ia sentuh. Malam itu, ketika pesta berakhir dan rumah kembali sepi, Naila duduk di balkon kamarnya. Angin malam berhembus lembut membawa aroma bunga mawar dari taman. Ia memeluk lututnya, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kehidupan ini, pikirnya, adalah anugerah. Tapi entah mengapa, jauh di lubuk hatinya, ada rasa was-was yang tak bisa ia pahami. Seperti ada bayangan yang menunggu di balik cahaya indah kehidupannya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Selama aku punya Farhan, semua akan baik-baik saja. Dan malam itu, Naila tersenyum kecil, tanpa tahu bahwa senyumnya akan menjadi kenangan terakhir dari sebuah kehidupan yang tampak indah. Sebelum semuanya berubah menjadi neraka. Selama aku punya Farhan, semua akan baik-baik saja. Kalimat itu masih bergaung di kepala Naila ketika fajar merekah keesokan harinya. Pagi di rumah megah keluarga Fadli selalu dimulai dengan kesibukan para pelayan. Suara langkah kaki, denting piring, dan aroma kopi memenuhi ruangan. Dari balkon kamarnya, Naila melihat taman yang disapu embun pagi. Bunga mawar segar tampak berkilau tertimpa cahaya matahari yang baru lahir. Semua begitu indah, begitu sempurna, seolah dunia memang sengaja dirancang untuk membuat hidupnya nyaman. Namun, jauh di lubuk hatinya, Naila mulai menyadari bahwa di balik keindahan itu ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang samar-samar, tapi menimbulkan rasa resah. Rasa itu datang dari sikap dingin mertuanya Tuan Fadli, yang kian hari kian jelas terasa. Pagi itu, saat sarapan, Tuan Fadli memandang Naila dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketajaman yang menusuk, meski bibirnya tetap datar. Ia jarang berbicara langsung pada Naila, kecuali sekadar basa-basi yang dingin. Bagi tamu atau orang luar, Tuan Fadli selalu terlihat sebagai pria karismatik yang dihormati. Tapi bagi Naila, ia adalah dinding besar yang dingin dan penuh rahasia. Farhan, ucapnya sambil melipat koran, minggu depan kita akan mengadakan pesta, khusus di villa. Aku ingin semua tamu penting hadir. Pastikan kau dan istrimu bersiap. Farhan mengangguk dengan santai. Baik ya. Naila hanya menunduk, meneguk jus jeruknya. Kata villa itu membekas dalam benaknya. Ia pernah mendengar kabar samar bahwa Tuan Fadli memiliki sebuah villa megah di pinggir hutan, agak jauh dari pusat kota. Villa itu jarang sekali dibicarakan di rumah, seolah sengaja disembunyikan. Naila belum pernah diajak ke sana, dan kini hatinya
Dipenuhi rasa ingin tahu bercampur dengan kecemasan yang tak jelas sebabnya. Hari-hari berikutnya, Naila mencoba mengisi waktunya dengan hal-hal biasa. Ia berbelanja bersama sahabatnya Arini di butik terkenal di pusat kota. Di sela memilih gaun, Arini memandang Naila dengan tatapan setengah iri, setengah kagum. "Kamu itu hidupnya enak sekali, Nay," kata Arini sambil tersenyum. "Punya suami tampan, kaya raya, mertua berpengaruh. Semua orang ingin berada di posisimu." Naila tersenyum, tapi senyumnya terasa getir bagi dirinya sendiri. "Dari luar mungkin terlihat begitu," jawabnya. "Tapi setiap keluarga punya sisi yang orang lain tidak tahu." Arini tertawa kecil, mengira Naila bercanda. Tapi Naila tahu apa yang ia maksudkan. Di balik kemewahan yang ia jalani, ada rasa terasing yang terus tumbuh. Ia hidup di rumah megah tapi sering merasa sendiri. Farhan sibuk dengan pekerjaan sementara interaksi dengan mertuanya terasa seperti berjalan di atas lantai kaca. Indah, tapi rapuh dan bisa pecah kapan saja. Suatu sore, Naila masuk ke ruang kerja Tuan Fadli. Ia membawa secangkir teh, berniat menunjukkan itikad baiknya. Ruangan itu dipenuhi rak buku besar, peta kota, dan foto-foto Tuan Fadli dengan pejabat penting. Aura ruangan itu dingin, penuh kekuasaan yang menekan. "Terima kasih," ujar Tuan Fadli singkat, menerima teh itu tanpa menatap wajah Naila. Naila memberanikan diri bertanya, "Ayah, pesta di villa nanti, apakah saya perlu menyiapkan sesuatu?" Untuk pertama kalinya, Tuan Fadli menatapnya langsung. Tatapan itu dalam, seolah menelanjangi isi hati Naila. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tidak membuat hati tenang, justru membuat Naila merinding. "Tidak perlu, kau hanya perlu hadir, semua sudah kuatur," jawabnya, lalu kembali menunduk pada dokumen di mejanya. Naila mengangguk perlahan, lalu mundur keluar ruangan. Hatinya berdetak kencang tanpa sebab jelas. Ada sesuatu dalam cara Tuan Fadli tersenyum yang membuat tubuhnya merinding. Malamnya, ketika Naila berbincang dengan Farhan di kamar, ia mencoba menyinggung soal villa itu. "Kita akan pergi ke villa minggu depan ya? Villa itu seperti apa, Mas? Aku belum pernah lihat." Farhan tersenyum samar, seolah menyimpan cerita yang tak ingin ia buka sepenuhnya. Villa itu besar, indah, dan agak terpencil. Ayah jarang menggunakannya. "Hanya sesekali untuk acara khusus. Kau akan suka suasananya, Nay." "Tapi, kenapa terdengar seperti ada sesuatu yang istimewa dari villa itu?" tanya Naila dengan hati-hati. Farhan hanya mengusap kepala istrinya lembut. "Jangan khawatir, itu hanya tempat untuk bersenang-senang dan melepas penat. Kau akan lihat nanti." Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan hati Naila, justru membuat rasa penasaran bercampur resah semakin tumbuh. Hari-hari menjelang pesta di villa dipenuhi persiapan besar. Pelayan sibuk keluar masuk rumah, membawa barang-barang ke mobil besar yang akan dikirim lebih dulu ke villa. Busana pesta Naila sudah dipilihkan oleh seorang desainer pribadi. Gaun elegan berwarna merah marun yang tampak anggun di tubuhnya. Semua orang tampak sibuk, semua tampak bersemangat menyambut acara itu. Semua kecuali Naila. Malam sebelum keberangkatan, Naila duduk di tepi ranjangnya, memandangi koper yang sudah rapi. Farhan sudah tertidur, wajahnya tenang. Tapi hati Naila gelisah, seperti ada suara kecil di dalam dirinya yang berbisik, "Hati-hati." Sesuatu menunggu di sana. Ia mengingat kembali tatapan Tuan Fadli di ruang kerja. Tatapan dingin itu, senyum samar, yang terasa janggal. Semua itu berulang di kepalanya. Naila mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanyalah perasaan berlebihan. Mungkin ia hanya gugup, mungkin villa itu benar-benar tempat yang indah. Namun, di balik pikirannya, ada bayangan samar yang terus menghantui. Bayangan tentang pesta yang bukan sekadar pesta biasa. Bayangan tentang sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Naila menarik napas panjang, lalu membisikkan doa sebelum menutup matanya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menemukan ketenangan. Tetapi dalam tidurnya ia bermimpi aneh. Sebuah lorong panjang gelap dengan pintu besar di ujungnya. Dari balik pintu itu terdengar suara musik pesta bercampur dengan tawa yang dingin. Dan ketika ia mendekat, pintu itu terbuka perlahan menyingkap, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat.
Pintu itu terbuka perlahan dalam mimpi Naila, dan suara tawa dingin yang menggema di baliknya masih terngiang ketika ia terbangun keesokan harinya. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan dirinya masih berada di ranjang empuk rumah keluarga Fadli. Namun bayangan lorong gelap dan suara tawa aneh itu tetap membekas. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bunga tidur akibat rasa gugup. Tetapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat firasat buruk itu mencengkeram hatinya. Hari itu adalah hari keberangkatan menuju villa. Suasana rumah sejak pagi sudah ramai. Pelayan mondar-mandir membawa koper, makanan dan dekorasi pesta. Mobil-mobil mewah berderet di halaman depan, siap mengantar rombongan keluarga besar Fadli dan tamu-tamu kehormatan. Langit Bandar Surya cerah, namun bagi Naila, hari itu terasa mendung meski matahari bersinar terang. Farhan tampak bersemangat. Ia menggenggam tangan istrinya dengan hangat. "Kau akan suka villa itu, Nay. Tempatnya indah sekali. Dulu waktu aku kecil, aku sering berlari-lari di halamannya." Naila berusaha tersenyum. "Aku percaya padamu, Mas." Tapi dalam hatinya ada bisikan yang tak bisa ia redam. Benarkah ini hanya pesta biasa? Perjalanan menuju villa memakan waktu hampir 2 jam. Mobil melaju melewati jalanan kota yang padat, kemudian semakin jauh meninggalkan keramaian menuju hutan. Pinus yang sejuk, udara semakin dingin, pepohonan semakin rapat, dan akhirnya jalanan beraspal berubah menjadi jalan berbatu yang menanjak. Di kejauhan, villa megah itu mulai terlihat. Bangunan besar bercat putih dengan arsitektur klasik berdiri angkuh di tengah hutan lebat. Dari kejauhan, villa itu tampak indah, seolah tempat peristirahatan para bangsawan. Namun, saat mobil semakin dekat, Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Bangunan itu tampak terlalu sunyi, terlalu asing, meski penuh dengan cahaya lampu dan suara musik yang samar terdengar dari dalam. Hatinya bergetar. Ia menggenggam tangan Farhan lebih erat, mencoba menemukan ketenangan dalam genggaman suaminya. Begitu memasuki halaman villa, suasana berubah riuh. Mobil-mobil tamu sudah berjajar rapi. Pria-pria berjas elegan dan perempuan-perempuan dengan gaun mewah tampak bercengkerama di teras. Musik klasik mengalun dari dalam, bercampur dengan tawa para tamu. Dari luar pesta itu tampak sempurna. Naila melangkah masuk bersama Farhan. Ruangan utama villa luas dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Meja-meja dipenuhi makanan lezat, anggur merah mengalir tanpa henti, dan para tamu bercakap dengan penuh semangat. Semua orang tampak mengenakan topeng, sosialita yang sama, senyum lebar, tawa lantang, dan mata yang penuh perhitungan. "Naila, kau cantik sekali malam ini," bisik salah satu tamu wanita yang mengenakan gaun emas berkilau. Naila tersenyum sopan. "Terima kasih." Namun tatapan tamu itu dan beberapa lainnya terasa berbeda. Ada semacam sinisme tersembunyi, seolah mereka tahu sesuatu yang Naila tidak tahu. Ia mencoba mengabaikan, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. "Tuan," Fadli berdiri di tengah ruangan, sosoknya tampak dominan. Dengan jas hitam rapi dan senyum penuh wibawa, ia menyambut tamu-tamu pentingnya dengan hangat. Orang-orang menyalaminya dengan penuh hormat, seakan ia adalah raja di malam itu. Tapi setiap kali tatapannya bertemu dengan Naila, ada kilatan aneh yang membuat bulu kuduk perempuan itu merinding. Acara pesta berjalan semakin meriah. Musik berganti dengan dentuman yang lebih keras. Beberapa tamu mulai menari, sementara yang lain larut dalam obrolan dan minuman. Farhan sibuk berbincang dengan rekan bisnis ayahnya, meninggalkan Naila di sisi ruangan. Naila merasa sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba, lampu-lampu meredup. Musik berhenti. Semua mata tertuju ke panggung kecil di ujung ruangan. Di sana, Tuan Fadli naik ke atas panggung, mengangkat gelas anggurnya. "Selamat malam para sahabatku," ucapnya lantang. Suaranya memenuhi seluruh ruangan. "Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk merayakan persaudaraan, kebersamaan, dan kejutan." Tamu-tamu bersorak. Naila menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. "Kejutan?" pikirnya. "Apa maksudnya?" Kemudian mata Tuan Fadli beralih pada Naila.
senyum samar muncul di wajahnya. Dan inilah putri keluarga kita, Naila Rahmani. Malam ini, mari kita berikan dia sambutan yang tak akan pernah ia lupakan. Tepuk tangan bergemuruh, namun di telinga Naila, bunyi itu terdengar seperti cemoohan. Tubuhnya terasa lemas. Ia dipersilakan naik ke panggung meski hatinya menolak. Dengan langkah gemetar ia mendekat, merasakan tatapan ratusan mata menusuk dirinya. Ketika ia berdiri di panggung, suasana berubah. Beberapa tamu bersiul, tertawa, dan berbisik-bisik. Naila menunduk, wajahnya memerah. Tuan Fadli berdiri di sampingnya, menepuk bahunya keras. Perempuan cantik ini, katanya lantang, adalah kebanggaan keluarga. Tapi malam ini kita ingin mengenalnya lebih dekat. Tawa pecah di antara tamu. Beberapa pria menatap Naila dengan cara yang membuatnya muak. Jantung Naila berdetak cepat, napasnya tersengal. Ia menoleh pada Farhan, berharap suaminya menghentikan semua ini. Namun Farhan hanya berdiri terpaku di antara kerumunan, wajahnya tegang, matanya tak berani menatap istrinya. Seketika, dunia Naila runtuh. Di hadapan orang-orang elit itu, ia dipermalukan, direndahkan, dan martabatnya diinjak-injak. Suara tawa semakin keras, ruangan berputar di matanya. Naila ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seolah membeku. Malam itu, di villa megah yang dikelilingi hutan sunyi, pesta yang semula tampak indah berubah menjadi neraka bagi Naila. Malam itu, di villa megah yang dikelilingi hutan sunyi, pesta yang semula tampak indah berubah menjadi neraka bagi Naila. Neraka itu bukan hanya karena tawa para tamu yang meledak seperti cambuk di telinga, tapi juga karena rasa malu dan terhina yang menancap di hatinya, tak ubahnya luka yang dalam dan sulit sembuh. Ketika pesta berakhir menjelang dini hari, Naila duduk terpaku di sudut kamar tamu villa. Gaun marun yang ia kenakan sudah kusut, pipinya basah oleh air mata dan matanya sembab. Ia menatap kosong ke arah cermin di depannya. Bayangan dirinya sendiri terlihat asing, seperti seorang perempuan lain yang dipaksa menjadi tontonan. Di luar kamar, suara tawa dan musik masih terdengar samar, meski pesta telah berakhir. Pintu kamar terbuka. Farhan masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lelah, tapi lebih dari itu, ada rasa bersalah yang jelas. Ia menghampiri Naila, berjongkok di depannya lalu menyentuh tangan istrinya. Naila, suaranya pelan, seperti seseorang yang mencoba berbicara pada kaca yang mudah pecah. Aku minta maaf. Naila menatapnya dengan mata kosong. Kau hanya berdiri di sana. Kau melihat semuanya, Farhan. Kau melihat aku dipermalukan, dan kau tidak melakukan apa-apa. Farhan terdiam, tak mampu menjawab. Kata-kata Naila menamparnya lebih keras daripada 1000 pukulan. Ia menunduk, menahan napas panjang. Aku tak bisa melawan ayah. Semua orang tahu bagaimana dia. Cukup. Naila memotong dengan suara bergetar. Aku tidak butuh alasanmu. Air mata jatuh lagi dari pipinya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila merasa benar-benar sendirian. Suaminya, orang yang ia percayai sebagai pelindung, ternyata tak mampu berdiri untuknya. Keesokan paginya mereka kembali ke rumah utama keluarga Fadli di Bandar Surya. Perjalanan pulang dipenuhi keheningan. Naila menatap keluar jendela, menyembunyikan wajahnya dari Farhan. Hutan, jalanan, dan gedung-gedung yang mereka lewati seakan tak punya warna. Dunia yang dulu tampak indah kini berubah menjadi abu-abu. Setibanya di rumah, Naila langsung masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan duduk di lantai. Tangannya meremas ujung gaunnya, sementara pikirannya dipenuhi potongan-potongan kejadian malam itu. Sorakan, siulan, tatapan hina, dan wajah Tuan Fadli yang tersenyum puas. Setiap detailnya seperti ukiran di hatinya, tak mungkin terhapus. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut. Naila jarang keluar kamar. Ia tak lagi bersemangat menghadiri pesta, arisan, atau kegiatan sosial yang dulu ia jalani dengan ringan. Bahkan cermin di kamarnya kini menjadi musuh. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya, ia merasa seperti melihat seorang perempuan asing yang telah direbut martabatnya.
Para pelayan mulai berbisik-bisik. Mereka melihat nyonya muda yang dulunya selalu tampil anggun kini berjalan dengan langkah, lesu, wajahnya pucat dan matanya kosong. Beberapa kali Nyonya Ratna mencoba mengetuk pintu kamar Naila, menawarkan teh atau sekadar ingin berbicara, tapi Naila selalu menolak dengan halus. Ia tak ingin ada orang lain melihat kelemahannya, bahkan ibu mertua yang sebenarnya pernah menunjukkan simpati padanya. Yang paling menyakitkan adalah gosip yang mulai menyebar di kalangan elit kota. Tamu-tamu yang hadir di pesta villa itu pulang, membawa cerita yang dipelintir, dibuat lebih dramatis dan akhirnya menyebar seperti api di musim kemarau. Nama Naila mulai jadi bahan ejekan. Orang-orang membicarakannya di balik senyum manis mereka. Aku dengar menantu Tuan Fadli itu, begitu polos, begitu mudah dipermainkan. Kasihan cantik-cantik hanya jadi bahan tontonan. Farhan terlalu lemah, tak bisa menjaga istrinya. Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Naila, baik langsung maupun lewat tatapan sinis para sosialita. Setiap kali ia mendengar, hatinya terasa terkoyak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia adalah korban, bukan objek hiburan. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Semua orang lebih suka menelan gosip yang memuaskan rasa haus mereka akan skandal. Farhan mencoba menenangkan Naila. Ia mengajaknya makan malam, membawanya jalan-jalan keluar kota, bahkan berusaha menciptakan suasana romantis seperti dulu. Namun Naila tak lagi sama. Senyumnya jarang muncul, matanya selalu kosong, dan setiap sentuhan Farhan seolah tak mampu menembus dinding dingin yang kini melingkupi dirinya. "Kenapa kau menjauhiku, Nay?" tanya Farhan suatu malam, suaranya lirih. Naila menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara rendah tapi tegas, "Karena kau tak ada saat aku membutuhkannya." Kalimat itu membungkam Farhan. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan cukup untuk menghapus luka yang telah tercipta. Di tengah keterpurukannya, Naila mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam ia bermimpi buruk, suara tawa yang menggema, wajah-wajah tamu yang mengejek, dan bayangan dirinya yang berlari di lorong gelap tanpa ujung. Kadang ia terbangun dengan teriakan, membuat pelayan berlarian menghampiri pintu kamarnya. Kadang ia hanya duduk di tempat tidur, memeluk lutut sambil menangis dalam diam. Trauma itu menumbuhkan sesuatu dalam dirinya. Pada awalnya, hanya rasa takut. Lalu perlahan rasa takut itu berubah menjadi amarah. Naila mulai merasakan bara kecil yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tak ingin selamanya menjadi korban, tak ingin hidupnya hanya diisi dengan rasa malu dan hina. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi di balik itu semua ada kilatan berbeda. Kilatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengusap pipinya perlahan lalu berbisik pada bayangannya sendiri. "Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan hancur selamanya. Tidak, mereka salah." Sejak hari itu Naila mulai berubah. Ia masih terlihat rapuh di luar, masih diam, dan jarang keluar kamar, tapi di dalam hatinya sesuatu sedang tumbuh. Keinginan untuk bangkit, untuk membalas. Luka yang ia bawa bukan hanya meninggalkan sakit, tapi juga melahirkan tekad. Dan di malam yang sunyi, ketika seluruh rumah tertidur, Naila menatap keluar jendela, ke arah langit hitam yang dihiasi bintang. Tangannya mengepal di balik selimut. Ia tahu satu hal dengan pasti, kehidupannya yang indah telah hancur, dan di tempatnya kini hanya tersisa luka. Luka itu mungkin membuatnya tersungkur, tapi luka yang sama juga akan menjadi alasan ia berdiri kembali. Lebih kuat, lebih berbahaya. Keputusan itu datang tanpa rencana panjang, seperti bisikan yang perlahan tapi terus mengganggu telinga Naila. Malam-malam penuh mimpi buruk dan siang hari yang diisi tatapan hina orang-orang mendorongnya semakin jauh dari dirinya yang lama. Ia tahu, jika ia tetap berada di rumah besar keluarga Fadli, ia hanya akan terus jadi tontonan, bahan gosip, dan boneka rapuh di bawah kekuasaan mertuanya. Naila butuh tempat untuk bernapas, untuk menyembunyikan diri sekaligus memupuk kekuatan. Dan tempat itu datang dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah rumah sakit jiwa bernama Arum Sari, yang letaknya agak terpencil di pinggiran kota Bandar Surya. Mula-mula, ide itu terdengar gila,
bahkan bagi dirinya sendiri, berpura-pura hilang kewarasan, menjadi penghuni di balik jeruji besi putih, ditemani orang-orang yang benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Tapi semakin ia pikirkan, semakin terasa masuk akal. Rumah sakit jiwa bisa menjadi pelindung. Di sana, tak ada yang akan mencurigainya. Semua orang akan mengira Naila hancur, tak mampu lagi menghadapi dunia. Dan di balik tirai itu, ia bisa merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan Tuan Fadli tak akan sangka. Suatu malam, setelah berpura-pura tertidur di samping, Farhan Naila diam-diam mengemasi beberapa barang kecil, buku catatan, pena, dan selembar foto masa kecilnya bersama ibunya yang sudah tiada. Ia tahu, benda-benda itu akan menjadi pengingat dirinya ketika berada di tempat asing nanti. Dengan langkah perlahan ia keluar dari kamar, menyelinap melewati lorong rumah yang sunyi, hingga akhirnya mencapai garasi. Mobil hitam yang biasanya dipakai Farhan untuk bekerja ada di sana. Tangannya bergetar ketika membuka pintu. Ia tak punya SIM, tak terbiasa mengendarai mobil. Tapi malam itu, ketakutan dan tekad bercampur jadi satu, memberinya keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Mesin meraung pelan ketika kunci diputar, dan Naila melaju meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan menuju Arumsari terasa panjang. Jalanan sepi, lampu jalan berkelip samar, dan hutan kecil di pinggir kota memberi bayangan-bayangan yang menakutkan. Tapi Naila terus melaju, menggenggam setir dengan erat, matanya lurus ke depan. Setiap kilometer yang ia lewati terasa seperti menjauhkan dirinya dari masa lalu yang membelenggu. Akhirnya, gerbang besi besar dengan papan nama Rumah Sakit Jiwa Arumsari muncul di hadapannya. Tempat itu tampak sunyi, hampir menyeramkan. Bangunan tua bergaya kolonial berdiri kokoh, dengan dinding bercat putih yang sudah mulai mengelupas. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya menjadikan tempat itu seakan terisolasi dari dunia luar. Naila turun dari mobil, udara dingin menusuk kulitnya. Ia berjalan menuju pintu utama, dan seorang satpam berusia paruh baya memandangnya dengan heran. "Ibu, ada keperluan?" tanyanya ragu. Dengan suara bergetar tapi tegas, Naila menjawab, "Saya ingin dirawat. Saya tidak waras lagi." Satpam itu memandangnya lama, mungkin menimbang apakah wanita muda cantik berpakaian elegan ini benar-benar serius, atau hanya sedang bercanda. Tapi kemudian ia mengangguk pelan dan memanggil perawat. Tak lama, Naila dibawa masuk ke ruang administrasi, mengisi beberapa berkas dan tanpa banyak pertanyaan diterima sebagai pasien baru. Status sosialnya, uang yang ia miliki, dan sikapnya yang meyakinkan membuat proses itu berjalan mulus. Malam pertama di Arumsari menjadi awal dari babak baru dalam hidup Naila. Kamarnya sederhana, ranjang besi dengan spray putih, meja kecil, dan jendela berjeruji. Dari luar, terdengar suara-suara samar, jeritan seseorang yang ketakutan, tawa histeris, dan percakapan yang tak jelas artinya. Bukannya takut, Naila justru merasa anehnya lega. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa tak ada yang memperhatikannya. Tak ada tatapan sinis, tak ada bisikan penuh gosip. Hanya dirinya dan bayangannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Naila memainkan perannya dengan sempurna. Di depan dokter, ia berbicara dengan nada terputus-putus, seolah pikirannya kacau. Di hadapan perawat, ia sesekali melamun dan menatap kosong, membuat mereka percaya bahwa trauma benar-benar telah menghancurkannya. Bahkan ketika bertemu dengan pasien lain, ia ikut larut dalam kegilaan mereka, mendengarkan cerita-cerita aneh yang tak masuk akal. Semua itu dilakukan untuk menjaga penyamarannya. Namun, di balik semua itu, Naila bekerja. Pada malam hari, ketika koridor rumah sakit sudah sunyi, ia menulis di buku catatannya. Ia mencatat nama-nama orang yang telah mempermalukannya, menuliskan wajah-wajah mereka dengan detail, bahkan menyusun daftar kemungkinan cara untuk menghancurkan mereka satu persatu. Di rumah sakit itulah ia bertemu dengan orang-orang yang kelak menjadi bagian dari jaringannya. Seorang pasien tua yang dulu mantan intel militer, seorang perawat muda yang ternyata punya hubungan dengan dunia gelap, bahkan seorang pengunjung yang diam-diam menyelundupkan telepon genggam untuknya. Dari mereka, Naila mulai belajar tentang strategi, tentang kekuatan, tentang dunia bawah tanah yang penuh rahasia.
Setiap malam ia bergumam pada dirinya sendiri, kalimat yang menjadi semacam mantra. Di sini aku mungkin terlihat hancur, tapi di luar sana, aku sedang dibangun kembali. Waktu berlalu, dunia luar mengira Naila benar-benar hilang kewarasan. Farhan menjelaskan kepada kerabat bahwa istrinya perlu perawatan jangka panjang. Para sosialita berhenti membicarakannya, menganggap kisah Naila sudah tamat. Sementara itu Tuan Fadli merasa menang. Ia berpikir menantunya itu telah hancur dan tak akan pernah berani menentangnya lagi. Mereka semua salah. Naila bukan hanya bersembunyi di balik dinding putih Arumsari. Ia sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat nama mereka semua tercatat dalam kisah paling kelam di Bandar Surya. Dan di balik jeruji jendela kamarnya, Naila tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi milik perempuan rapuh, melainkan milik seseorang yang sedang menunggu waktu untuk keluar dan menyalakan neraka di dunia. Senyum itu bukan lagi milik perempuan rapuh, melainkan milik seseorang yang sedang menunggu waktu untuk keluar dan menyalakan neraka di dunia. Dan dari senyum itulah, segalanya mulai terbentuk, sebuah jaringan yang perlahan muncul dari balik kegelapan. Hari-hari Naila di Arumsari tidak lagi terasa menakutkan. Ia sudah beradaptasi dengan lingkungan asing itu, bahkan mulai memanfaatkannya. Di tempat orang-orang dianggap kehilangan akal sehat, Naila justru menemukan percikan-percikan yang kelak akan membakar seluruh dunianya. Ia tahu, untuk membalas dendam pada Tuan Fadli dan orang-orangnya, ia tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh tangan-tangan lain, tangan yang berani kotor, yang tak terikat aturan, yang siap membantunya membangun neraka bagi musuh-musuhnya. Pertemuannya dengan Pak Wirya menjadi titik awal. Laki-laki itu sudah tua, rambutnya penuh uban, dan tubuhnya kurus dengan mata yang tajam seperti elang. Di catatan rumah sakit, ia didiagnosis dengan paranoia berat, sering berbicara tentang konspirasi, perang, dan operasi rahasia. Pasien lain menertawakannya, tapi Naila tidak. Ia mendengar setiap detail dengan penuh perhatian. Semakin lama, semakin jelas bahwa Wirya bukan sekadar orang gila. Ia dulunya seorang intel militer. Ia tahu cara membaca gerak tubuh, memahami strategi, bahkan mengenali senjata hanya dari suara. Suatu malam, saat duduk bersama di taman belakang rumah sakit, Wirya menatap Naila dengan sorot mata yang dalam. "Kau bukan orang gila," katanya datar. Naila sempat terdiam, lalu tersenyum samar. "Lalu menurutmu aku siapa?" Wirya menghela napas. "Seseorang yang menyembunyikan pisau di balik senyum. Aku mengenal tatapan itu. Tatapan orang yang haus balas dendam." Ucapan itu seperti kunci yang membuka pintu. Dari malam itu hubungan mereka berubah. Naila tidak lagi berpura-pura di hadapan Wirya. Ia menceritakan sedikit tentang penghinaan yang dialaminya, tanpa menyebut semua nama. Wirya mendengarkan, lalu mengajarkan sesuatu yang baru setiap kali mereka bertemu. Tentang bagaimana membaca kelemahan musuh, bagaimana membangun jaringan kecil tanpa menarik perhatian, dan yang terpenting, bagaimana bersabar menunggu momen yang tepat. Selain Wirya, Naila juga mendekati Rina, seorang perawat muda yang tampaknya manis dan penuh perhatian. Tapi di balik senyum lembutnya, Rina menyimpan rahasia gelap. Naila mengetahuinya secara kebetulan saat malam-malam larut melihat Rina menerima telepon dari seseorang dengan nada terburu-buru. Dari potongan kata yang terdengar, jelas Rina memiliki keterkaitan dengan dunia hitam, jaringan narkoba kecil, yang menjadikan perawat itu sebagai penghubung keluar. Alih-alih menjauh, Naila justru mendekat. Ia tahu, rahasia orang bisa menjadi alat tukar yang paling berharga. Dengan kepandaiannya, Naila membuat Rina percaya bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, melarikan diri dari tekanan hidup. Lambat laun, Rina mulai membantu Naila menyediakan ponsel selundupan, menyelundupkan berita dari luar, bahkan memperkenalkan kontak-kontak gelap yang bisa menyediakan informasi atau barang yang dibutuhkan. Lalu ada Bayu, seorang pemuda kurus dengan mata cekung yang penuh dendam. Ia pasien muda yang kerap mengamuk, membuat perawat kewalahan. Orang-orang menyebutnya gila, tapi Naila melihat sesuatu yang berbeda. Bayu bukan kehilangan akal, ia kehilangan rasa percaya pada dunia. Dulunya ia seorang hacker berbakat, tapi
Ia dijebak dalam kasus kriminal yang membuat keluarganya hancur. Tak kuat menanggung tekanan, ia akhirnya jatuh ke dalam rumah sakit jiwa ini. Bagi Naila, Bayu adalah kunci. Dengan kepandaian mengutak-atik sistem, ia bisa menembus lapisan demi lapisan keamanan. Dan ketika suatu malam Naila memberinya ponsel selundupan dari Rina, mata Bayu berbinar untuk pertama kalinya. "Kau percaya aku masih bisa?" tanyanya ragu. Naila menatapnya dalam lalu menjawab, "Aku bukan hanya percaya, aku butuh kau." 3 orang itu, Wirya, Rina, dan Bayu, adalah fondasi awal. Mereka datang dari dunia berbeda, membawa luka masing-masing, tapi di tangan Naila luka itu dijahit menjadi satu tujuan: balas dendam. Perlahan, jaringan bayangan itu mulai bekerja. Bayu membuka jalur komunikasi rahasia dengan dunia luar, menciptakan alamat email terenkripsi yang tak bisa dilacak. Rina menghubungkan Naila dengan orang-orang jalanan yang bisa menjadi mata dan telinga. Sementara Wirya melatihnya membaca pola, memprediksi gerakan lawan, dan berpikir selangkah lebih maju. Di balik tembok putih Arumsari, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun mulai tumbuh. Para dokter melihat Naila sebagai pasien yang semakin stabil, seakan terapi berhasil. Mereka tidak tahu setiap kali Naila menulis di buku catatan kecilnya, ia bukan menulis mimpi atau keluhan, melainkan rencana penuh detail tentang bagaimana membuat Tuan Fadli dan rekan-rekannya jatuh satu persatu. Malam demi malam, kamar sederhana itu berubah menjadi ruang strategi. Di sana, Naila mencatat siapa yang harus diserang lebih dulu. Reputasi, harta, atau bahkan tubuh mereka sendiri. Ia tahu balas dendam bukan hanya tentang darah. Balas dendam sejati adalah ketika musuhnya hidup dalam ketakutan, kehilangan segalanya, dan akhirnya datang merayap memohon ampun. Kadang ketika sedang sendirian, Naila berdiri di depan kaca kecil di kamarnya. Ia menatap wajahnya yang semakin pucat, matanya yang tajam, dan senyum samar yang kini mulai sering muncul. "Aku bukan lagi korban," bisiknya pada bayangan diri sendiri. "Aku adalah bayangan yang akan menghantui mereka." Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, badai perlahan terbentuk. Bandar Surya yang sibuk dan penuh kemewahan masih tertidur, lelap, belum tahu bahwa dari sebuah rumah sakit jiwa tua di pinggiran kota, lahir sebuah jaringan yang kelak akan mengguncang segalanya. Bandar Surya yang sibuk dan penuh kemewahan masih tertidur lelap, belum tahu bahwa dari sebuah rumah sakit jiwa tua di pinggiran kota, lahir sebuah jaringan yang kelak akan mengguncang segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan Naila bergerak keluar dari dinding Arumsari. Semua dimulai dari langkah kecil, langkah yang tampak sepele, tapi syarat makna, meneror ketenangan musuh dengan ketidakpastian. Naila paham betul bahwa balas dendam bukan hanya menunggu momen klimaks. Balas dendam sejati adalah sebuah perjalanan, tahap demi tahap di mana musuh perlahan kehilangan pijakan sebelum benar-benar jatuh. Bayu adalah yang pertama bergerak. Dari balik laptop tua yang diselundupkan Rina ke dalam rumah sakit, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Seolah menemukan kembali jati dirinya, ia membobol sistem keuangan milik salah satu rekan bisnis Tuan Fadli, sebuah perusahaan properti bernama Arta Land. Bayu tidak mengambil uang, tidak pula meninggalkan jejak pencurian. Yang ia lakukan lebih licik. Ia merusak data secara perlahan, menghapus satu berkas penting lalu menggantinya dengan salinan palsu. Dalam hitungan hari, kekacauan kecil itu membuat transaksi miliaran rupiah tertahan, menimbulkan kerugian yang cukup untuk memicu kepanikan. Ketika laporan masalah keuangan itu sampai di meja rapat, Tuan Fadli hanya mengernyitkan dahi. "Kalian, ini bagaimana kerjanya? Hal seperti ini tak seharusnya terjadi," katanya dengan nada tinggi. Para direktur saling berpandangan, bingung mencari kambing hitam. Bagi Fadli, itu hanyalah masalah teknis, tidak lebih. Ia tidak tahu bahwa itu hanyalah benih pertama dari badai besar yang akan segera datang. Sementara itu, Rina memainkan perannya di luar. Ia menghubungi salah satu kaki tangannya di jalanan, seorang mantan preman bernama Johan, untuk menjalankan misi sederhana, menyebarkan desas-desus. Johan hanya perlu berbisik di beberapa warung kopi dan klub malam tentang rahasia kelam keluarga Fadli, tanpa detail jelas.
Desas-desus itu menyebar seperti api kecil di hutan kering. Tidak ada bukti, hanya bisikan samar yang membuat telinga-telinga waspada. Naila mendengarkan semua perkembangan itu dengan penuh kepuasan. Setiap malam di balik tembok kamarnya, ia membayangkan wajah-wajah mertuanya yang mulai resah. Ia tahu, meski kecil, benih ketakutan itu akan tumbuh. Mereka mungkin masih berdiri tegak sekarang, tapi di dalam hati akan mulai muncul keraguan. Namun, Naila bukan hanya mengandalkan kekacauan teknis dan gosip. Ia ingin sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang menancap langsung ke jantung musuhnya. Ia meminta Bayu untuk mencari jejak digital Tuan Fadli, email pribadi, pesan, bahkan catatan keuangan rahasia. Dari pencarian itu terungkap satu rahasia yang bisa dijadikan senjata. Rekening tersembunyi di luar negeri yang digunakan Fadli untuk menyimpan uang hasil korupsi proyek pemerintah. Bukti itu belum Naila sebarkan. Ia hanya menyimpannya rapi, bagaikan pisau yang belum ditarik keluar dari sarungnya. Belum saatnya, katanya lirih kepada dirinya sendiri. Pisau ini akan digunakan ketika mereka sudah tak mampu lagi melawan. Malam demi malam, strategi Naila semakin matang. Ia melatih dirinya untuk bersabar, sama seperti yang diajarkan Wirya. Balas dendam itu seperti racun, kata Wirya. Suatu malam, jangan diminum sekaligus. Teteskan perlahan, biarkan mereka merasakan panasnya menjalar dari ujung kaki ke kepala. Itu jauh lebih menyakitkan. Naila mendengar kalimat itu dengan senyum dingin. Ia tahu, ia sedang berada di jalan yang benar. Perubahan kecil pun mulai terlihat di keluarga besar itu. Farhan, suaminya, beberapa kali pulang dengan wajah letih. Ia bercerita tentang ayahnya yang mudah marah, tentang rapat perusahaan yang selalu kacau, tentang gosip-gosip yang mulai mengganggu nama baik keluarga. Naila hanya mendengarkan sambil menatapnya dengan mata teduh. Ia tidak mengatakan apapun, hanya memeluknya seolah masih istri yang penuh cinta. Dalam hatinya, ia menertawakan betapa suaminya tidak tahu bahwa perempuan di pelukannya adalah dalang dari semua kekacauan itu. Hari-hari berikutnya, Naila melangkah lebih jauh. Ia meminta Rina untuk mengatur pertemuan rahasia dengan seseorang yang dikenal sebagai si Rubah, mantan intel bayaran yang kini menjadi penyedia informasi gelap. Pertemuan itu berlangsung di sebuah gudang tua dekat pelabuhan dengan Rina sebagai perantara. Naila tidak hadir secara langsung. Ia masih berada di Arumsari, tapi Bayu mengatur komunikasi lewat panggilan terenkripsi. Jadi kau ingin aku mencari celah dalam kehidupan seorang pengusaha besar? Tanya suara berat si Rubah dari balik telepon. Bukan hanya celah, jawab Naila dengan suara dingin. Aku ingin tahu semua kebusukannya, keluarganya, temannya, siapapun yang bisa dihancurkan. Aku ingin mereka telanjang tanpa bisa menutupi aib mereka lagi. Ada jeda singkat sebelum suara itu kembali terdengar. Aku suka caramu bicara. Baiklah, aku akan mulai. Tapi ingat, ini tidak murah. Naila tersenyum samar meski tak ada yang melihat. Uang bukan masalah. Aku punya sesuatu yang lebih berharga dari itu. Alasan, dengan jaringan yang semakin kokoh, langkah-langkah kecil Naila mulai meninggalkan jejak besar. Meski belum ada yang menyadari bahwa dirinya adalah dalang di balik semua itu, ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Setiap gosip yang menyebar, setiap berkas yang hilang, setiap malam gelisah yang dilalui musuh-musuhnya, semuanya adalah bagian dari permainan panjang yang ia ciptakan. Dan di balik semua rencana itu, Naila seringkali teringat pada malam kelam, di villa hutan, malam saat hidupnya dihancurkan. Ingatan itu bukan lagi luka yang melemahkan, melainkan bara yang terus menyala. Setiap detil penghinaan itu ia simpan sebagai bahan bakar. Semakin sakit ia mengingatnya, semakin kuat pula tekadnya untuk membuat mereka merasakan hal yang sama, bahkan lebih buruk. Benih pertama balas dendam telah ditanam. Dan seperti pohon beracun ia akan tumbuh perlahan, menyebarkan akarnya ke segala arah, hingga akhirnya mencekik siapapun yang berada di dekatnya. Naila tahu, pada akhirnya, Tuan Fadli dan semua orang yang berdiri di sisinya akan berlutut, bukan karena mereka dihancurkan dengan sekali tebas, melainkan karena mereka dibuat merasakan kematian kecil setiap hari. Di luar sana, Bandar Surya masih berkilau dengan pesta, gedung megah dan cahaya lampu kota. Tapi di balik semua itu, dalam diam, sesuatu sedang bergerak.
Bayangan Naila telah keluar dari sarangnya, dan tak seorang pun bisa menghentikannya lagi. Bayangan Naila telah keluar dari sarangnya, dan tak seorang pun bisa menghentikannya lagi. Dan kini, bayangan itu mulai merayap ke ruang-ruang terang, menodai nama, merusak reputasi, dan menyalakan api ketakutan di hadapan orang-orang yang selama ini berdiri pongah di puncak kejayaan. Bagi orang luar, Bandar Surya masih bersinar dengan pesta, konferensi bisnis, dan wajah-wajah anggun yang tersenyum di halaman majalah. Namun di balik layar ada panggung lain yang mulai dimainkan. Panggung kegelapan di mana Naila adalah dalang yang mengatur tirai dan cahaya, menyiapkan setiap adegan agar musuhnya berjalan menuju jurang tanpa menyadari kapan mereka melangkah terlalu jauh. Langkah pertama adalah aib yang dipertontonkan. Bayu, dengan keahlian hackernya, berhasil menyusup ke dalam sistem email pribadi Tuan Fadli. Dari sana, ia menemukan percakapan-percakapan yang cukup untuk menghancurkan citra pengusaha terhormat itu. Transaksi gelap, suap proyek, hingga janji-janji manis kepada perempuan simpanan. Naila tak gegabah menyebarkannya sekaligus. Ia memilih satu dokumen kecil, bukti transfer mencurigakan, dan mengirimkannya anonim ke salah satu jurnalis investigasi lokal. Berita itu meledak seperti bom. Judul besar menghiasi media daring. Skandal keuangan mengguncang Artha Group. Benarkah ada rekening gelap? Tuan Fadli murka memanggil pengacara dan tim media berusaha memadamkan api. Namun Naila tahu, api itu baru bara kecil. Bara yang akan ia tiup hingga membesar, membakar nama baik mereka habis-habisan. Di rumah megah keluarga Fadli, ketenangan mulai runtuh. Malam-malam yang biasanya diisi dengan jamuan anggur dan tawa kini berganti dengan rapat darurat. Farhan, meski berusaha tegar, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia mulai sering termenung, memandangi layar televisi yang menyiarkan gosip tentang keluarganya. Naila, yang pura-pura masih menjadi istri penuh perhatian, duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan suaminya dengan lembut, meski di dalam hati ia bersorak melihat kepanikan itu. Namun Naila tak puas dengan sekadar berita. Ia ingin panggung ini lebih dramatis, lebih menghantui. Maka ia meminta bantuan Rina dan Johan untuk menjalankan rencana kedua, teror fisik yang samar. Salah satu malam, ketika Tuan Fadli pulang larut dari kantornya, ia menemukan sebuah amplop coklat di kap mobilnya. Tidak ada nama pengirim, hanya secarik foto di dalamnya. Gambar villa tua di hutan, tempat terkutuk yang selama ini ia pikir telah hilang dalam ingatan. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan dengan tinta merah. "Kami tahu apa yang kau lakukan," Tuan Fadli pucat. Tangannya bergetar saat menunjukkan foto itu pada istrinya, Nyi Ratna. "Ini hanya ulah orang iseng," kata Ratna, mencoba menenangkan. Tapi matanya sendiri tak bisa menyembunyikan ketakutan. Ia pun teringat pada malam kelam itu, malam yang mereka pikir terkubur selamanya. Sementara itu, Naila tertawa kecil saat mendengar laporan Rina tentang reaksi mereka. Ia bisa membayangkan wajah pucat itu, rasa takut yang merambati tubuh mereka. Bagi Naila, ketakutan adalah bentuk hukuman pertama yang paling nikmat. Belum ada darah, belum ada kehilangan, hanya kegelisahan. Namun kegelisahan itulah yang akan perlahan merobek kewarasan mereka. Wirya, si mantan intel yang kini menjadi mentor sekaligus bayangannya, mengingatkan Naila, "Jangan terburu-buru, musuhmu seperti binatang buas. Kalau kau langsung menikam, mereka akan melawan. Tapi kalau kau buat mereka lemah dengan rasa takut, lapar dan bingung, maka mereka akan jatuh tanpa perlu kau dorong." Naila mengangguk, wajahnya tegas. "Aku ingin mereka jatuh dengan menyalahkan diri mereka sendiri. Biar mereka merasa neraka itu dibangun oleh tangan mereka." Panggung kegelapan semakin nyata ketika satu demi satu, kejadian kecil menimpa keluarga besar itu. Mobil Farhan mogok tiba-tiba di jalan tol, padahal baru saja diservis. Surat kaleng berisi ancaman tiba di meja direktur perusahaan setiap minggu. Seorang tamu tak dikenal meletakkan bunga layu di depan rumah mereka dengan kartu bertuliskan, "Keadilan akan menjemput." Farhan semakin curiga. "Ayah pasti punya musuh besar," katanya suatu malam sambil mengusap wajah. Naila hanya menunduk, pura-pura bingung. Dalam hatinya, ia mengulang satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. "Bukan musuh ayahmu,
Musuh itu adalah aku. Semua ini bukan sekadar aksi balas dendam acak. Naila sadar ia sedang membangun panggung psikologis. Ia ingin para pelaku itu kehilangan tidur, kehilangan kewarasan, hingga akhirnya bertekuk lutut bukan karena kekuatan fisik, tapi karena ketakutan yang terus dipelihara. Ia tahu, ketakutan adalah senjata paling halus, paling dalam, dan paling sulit dihapus. Dan benar saja, perlahan tanda-tanda itu terlihat. Tuan Fadli mulai jarang keluar rumah, lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Nyai Ratna sibuk menyalakan dupa dan memanggil paranormal, berharap bisa menolak gangguan gaib. Farhan sendiri mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Mimpi yang penuh bayangan darah dan jeritan. Naila menikmati setiap detik perubahan itu. Di kamar rumah sakitnya, ia berdiri menatap cermin. Wajahnya dipenuhi cahaya remang lampu. Panggung sudah siap, bisiknya lirih. Sekarang waktunya aku menjadi aktris utama, dan mereka hanyalah penonton yang tak bisa melarikan diri. Bandar Surya masih berkilau di luar sana, tapi di dalam keluarga Fadli, bayangan sudah menelan cahaya. Apa yang selama ini mereka anggap sebagai kejayaan kini berubah menjadi jeruji. Mereka terjebak dalam panggung yang tak mereka sadari. Sebuah panggung yang dirancang oleh seorang perempuan yang pernah mereka hancurkan. Naila menutup matanya sejenak, merasakan degup jantungnya berpacu dengan rasa puas yang tak terbendung. Benih sudah tumbuh, panggung sudah gelap, dan permainan baru saja dimulai. Benih sudah tumbuh, panggung sudah gelap, dan permainan baru saja dimulai. Namun dalam permainan ini, setiap langkah yang Naila atur perlahan-lahan mulai meretakkan topeng yang selama ini dipakai keluarga Fadli di hadapan dunia. Awalnya, keretakan itu halus, hampir tak terlihat, seperti kaca tipis yang tampak masih utuh, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, garis-garis samar mulai muncul. Bagi publik, Artha Group tetap perusahaan mapan dengan proyek-proyek bergengsi. Namun bagi orang-orang dalam, riak-riak masalah sudah terasa. Sebuah rapat direksi yang biasanya dipenuhi tawa basa-basi kini berubah menjadi medan perdebatan. Beberapa investor mulai mempertanyakan kejanggalan laporan keuangan. Saham perlahan menurun, dan rumor tentang skandal gelap semakin sulit ditepis. Semua itu adalah hasil dari potongan-potongan kecil yang sengaja Naila jatuhkan ke media, dan forum anonim Tuan Fadli, yang biasanya tampil gagah dengan jas rapi dan senyum percaya diri, kini tampak lebih tua dari usianya. Kantung matanya dalam, suaranya kerap bergetar saat bicara di depan publik. Orang-orang mulai berbisik, "Ada apa dengan beliau?" Bisikan itu pelan tapi terus menggerogoti citra. Di rumah besar keluarga itu, topeng kehangatan juga mulai pecah. Pertengkaran antara Fadli dan Ratna menjadi semakin sering. Ratna menuntut agar suaminya jujur, mengungkapkan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. "Kalau kau jujur dari awal, kita bisa menghadapi ini bersama," teriaknya suatu malam. Tetapi, Fadli hanya membanting pintu, lebih memilih membisu. Farhan, yang dulu menjadi sandaran Naila, kini juga tampak goyah. Ia semakin sering menghilang, entah di kantor atau di bar-bar sepi, mencoba melupakan masalah dengan alkohol. Naila berpura-pura, cemas menanyakan kemana suaminya pergi, seolah masih menjadi istri setia. Padahal dalam hati ia menikmati bagaimana satu persatu dinding yang melindungi keluarga itu mulai runtuh. Namun yang membuat Naila puas bukan hanya keruntuhan finansial dan pertengkaran rumah tangga, melainkan terbukanya rahasia lama. Bayu berhasil menggali lebih dalam arsip digital yang disimpan rapi oleh orang-orang dekat Fadli. Ia menemukan rekaman video dari belasan tahun silam, bukti visual yang tak terbantahkan, pesta di villa hutan, lengkap dengan wajah-wajah para elit yang kini masih berkeliaran di masyarakat. Rekaman itu bukan hanya sekadar dokumentasi, ia adalah bom waktu yang siap menghancurkan siapapun yang berani menyangkal. Ketika Naila menonton rekaman itu di layar laptop, tubuhnya bergetar. Amarah, jijik, dan rasa sakit bercampur jadi satu. Di situ ia melihat wajah Fadli, Ratna, dan beberapa kerabat lain, tertawa-tawa seakan apa yang mereka lakukan adalah permainan biasa. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. "Inilah wajah asli kalian," bisiknya dengan suara serak. "Dan aku akan pastikan semua orang melihatnya." Rina menatap Naila dengan khawatir. Kalau rekaman ini keluar sekarang mereka
bisa melawan dengan kekuatan mereka. Apa kau yakin waktunya tepat? Naila tersenyum dingin. Aku tak akan mengunggahnya sekaligus. Aku akan potong-potong, sebar serpihan kecil. Biar mereka hancur karena rasa takut kapan bom itu meledak sepenuhnya. Strategi itu segera dijalankan. Potongan pertama, sebuah gambar diam dari video itu, memperlihatkan sosok Fadli dengan latar belakang villa tua. Muncul di sebuah forum daring dengan judul, "Siapa kenal orang kaya ini? Ada yang punya cerita?" Tidak ada bukti nyata, tidak ada tuduhan langsung, tapi cukup untuk menyalakan bara. Netizen mulai berspekulasi membandingkan wajah itu dengan artikel-artikel tentang Tuan Fadli. Keluarga itu panik. Farhan membanting telepon saat menemukan gambar itu tersebar di Twitter. Ratna menangis memohon agar suaminya mengambil langkah hukum, tapi Fadli hanya terduduk lemas di kursi, keringat dingin membasahi keningnya. Ia tahu, itu bukan sekadar gosip. Itu adalah ancaman nyata dari seseorang yang tahu terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Naila tetap tampil tenang. Ia menemani Farhan mengelus punggung suaminya berkata, semua akan baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, ia menertawakan kepanikan mereka. Ia adalah dalang yang berdiri di balik tirai, menyaksikan para boneka itu menari dengan putus asa. Tapi permainan ini juga mulai menuntut harga. Naila sadar ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik topeng kepura-puraan. Ada saatnya ia harus turun ke panggung, menatap langsung mata musuhnya, dan memperlihatkan bahwa bayangan yang menghantui mereka bukan sekadar ancaman anonim. Di sanalah retakan terbesar mulai terlihat. Suatu malam, Farhan pulang dalam keadaan mabuk berat. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia menatap Naila dengan tatapan yang aneh, campuran curiga dan putus asa. Kau terlalu tenang, Nay, katanya dengan suara serak. Kadang aku merasa, kau tahu siapa yang lakukan semua ini. Naila menahan napas lalu tersenyum lembut. Aku hanya percaya kebenaran akan selalu muncul pada waktunya, jawabnya. Namun setelah Farhan tertidur, hati Naila berdegup kencang. Ia sadar, perlahan suaminya mulai merasakan sesuatu yang salah. Topeng yang ia kenakan bisa saja retak sewaktu-waktu, bukan hanya topeng keluarga Fadli, tapi juga topeng dirinya sendiri. Meski begitu, Naila tak mundur. Ia menatap cermin di kamarnya, wajahnya dipenuhi cahaya lampu malam. Biar topeng ini retak, katanya pada bayangannya sendiri. Karena ketika retak, mereka akan melihat wajah asli yang selama ini mereka ciptakan sendiri. Wajah dendam yang tak akan berhenti sampai mereka semua jatuh. Di luar, langit Bandar Surya tampak mendung, seakan menandakan badai yang lebih besar sedang menunggu. Di luar, langit Bandar Surya tampak mendung, seakan menandakan badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan badai itu akhirnya datang ketika Naila memutuskan waktunya telah tiba. Bayangan harus berubah menjadi api yang nyata, menghanguskan segala yang dilaluinya. Hari itu Artha Group mengumumkan rencana besar peluncuran proyek properti internasional. Sebuah acara megah digelar di Hotel Bintang 5. Dengan undangan para pejabat, pengusaha, bahkan media nasional. Tuan Fadli, meski terlihat lemah, berusaha menegakkan punggungnya, menutupi kepanikan yang sudah menggerogoti dirinya. Ia tahu ini adalah panggung terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya masih berkuasa. Naila hadir sebagai menantu anggun, mengenakan gaun putih sederhana yang kontras dengan pesta penuh kemewahan. Senyumnya lembut, langkahnya teratur, seolah ia hanyalah istri setia yang mendukung suami dan mertua. Padahal di dalam hatinya, ia menunggu saat ketika api pertama akan menyala di depan mata semua orang. Ketika MC mempersilakan Fadli naik ke podium, layar LED besar di belakang panggung beralih menampilkan logo perusahaan. Musik megah mengiringi, tepuk tangan bergema. Namun hanya beberapa detik setelah itu, layar tiba-tiba berkedip, gambar berubah, musik berhenti, dan di layar terpampang sebuah potongan video lama. Pesta di villa tua, wajah-wajah mabuk tertawa, dan di tengahnya jelas terlihat Tuan Fadli bersama beberapa tokoh lainnya. Suasana sontak hening. Para tamu saling pandang, beberapa menutup mulutnya kaget, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam. Fadli membeku di podium,
Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. "Matikan, matikan sekarang juga," teriaknya panik, namun api sudah menyala. Video itu hanya berjalan beberapa detik sebelum teknisi berhasil mematikan layar, tapi cukup untuk membuat bisikan berubah jadi teriakan. "Itu Tuan Fadli kan? Astaga, itu bukti skandal yang selama ini dirumorkan." Media langsung menuliskan berita kilat, dan dalam hitungan menit nama Fadli menjadi trending di dunia maya. Farhan melompat dari kursinya, berlari ke arah ayahnya. Ratna menangis mencoba menutupi wajahnya dengan kerudung. Tetapi mata publik sudah terbuka, dan mereka melihat wajah asli keluarga itu. Topeng runtuh, hancur berkeping-keping di hadapan ribuan orang. Naila duduk di kursinya, menatap semua itu dengan mata berkilau. Tangannya mengepal lembut di pangkuannya, merasakan detak jantung yang berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena kepuasan. "Ini baru permulaan," bisiknya pada dirinya sendiri. Setelah acara berantakan, Fadli segera dibawa keluar dengan pengawalan ketat. Mobil-mobil mewah berderet meninggalkan hotel, meninggalkan jejak skandal yang tak mungkin dihapus begitu saja. Naila ikut dalam mobil bersama Farhan. Suaminya diam sepanjang perjalanan, hanya menatap kosong keluar jendela. Sesekali tangannya gemetar, seolah otaknya berusaha menyangkal apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah, pertengkaran pecah. Ratna menuduh ada pengkhianat di dalam keluarga. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan orang dekat? Video itu tidak mungkin keluar tanpa ada yang sengaja menyebarkannya, teriaknya. Fadli hanya duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat, napasnya berat. Aku sudah mengubur semuanya. Tidak mungkin ada yang bisa tahu." Farhan akhirnya bicara, suaranya serak namun tajam. "Mungkin justru karena kau terlalu yakin, Ayah. Dan sekarang semua orang tahu siapa kau sebenarnya." Naila berdiri di sudut ruangan, berpura-pura menenangkan. "Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Yang penting sekarang kita hadapi bersama," ucapnya lembut. Namun dalam hatinya ia menikmati setiap kata yang terucap. Benih kebencian kini berubah menjadi bara api, dan ia memastikan bara itu akan membakar seluruh keluarga. Malam itu, Naila keluar ke taman rumah sendirian. Ia menghubungi Bayu. "Bagus sekali," katanya. "Sekarang waktunya kita masuk tahap 2. Bayu tertawa kecil dari seberang. "Rekaman lengkap masih aman. Kita baru keluarkan potongan kecil. Kau mau kapan sisanya?" "Bukan sekarang," jawab Naila dingin. "Aku ingin mereka merasa selalu diawasi. Biarkan ketakutan itu memakan mereka hidup-hidup." Dan memang benar. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan keluarga Fadli berubah menjadi neraka. Wartawan mengepung rumah, saham Arta Group jatuh bebas, kontrak proyek internasional dibatalkan satu persatu. Para mitra bisnis menjauh, pejabat yang dulu dekat kini pura-pura tak kenal. Di dalam rumah, Ratna jatuh sakit karena tekanan. Fadli mulai kehilangan akal sehat, mengurung diri di kamar berteriak setiap kali melihat bayangan di cermin. Farhan semakin terjerat alkohol, pulang dalam keadaan mabuk setiap malam. Rumah megah itu, yang dulu penuh pesta dan kemewahan, kini dipenuhi jeritan dan tangisan. Naila berdiri di tengah kehancuran itu, seperti ratu di atas singgasana api. Namun dalam keheningan hatinya, ia tahu permainan ini belum selesai. Ada dendam pribadi yang belum terbayar. Malam ketika ia dipermalukan, dihina, dan dipaksa menanggung aib yang bukan miliknya. Malam itu masih hidup dalam ingatannya, menunggu balasan yang setimpal. Dan Naila tidak akan berhenti sampai malam itu terulang. Bukan padanya, tapi pada mereka. Suatu malam, ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. "Kalian pikir aku hanya akan menghancurkan bisnis dan nama baik kalian?" bisiknya. "Tidak, aku akan menghancurkan jiwa kalian. Aku akan membuat kalian merasakan apa artinya menjadi direndahkan, dipermalukan, dan dibiarkan merangkak memohon ampun." Di luar jendela hujan deras turun disertai kilat yang menyambar langit malam. Badai yang sejak lama ditunggu akhirnya benar-benar tiba. Naila tersenyum tipis, membiarkan suara hujan menutup bisikan hatinya. Api balas dendam telah menyala,
dan tak ada seorang pun yang bisa memadamkannya lagi. Malam itu Naila duduk sendirian di ruang kerja kecilnya. Hujan masih mengguyur deras membasahi kaca jendela hingga menimbulkan suara ritmis yang menenangkan bagi telinganya. Namun ketenangan itu hanyalah ironi, sebab di luar sana dunia keluarga Fadli sudah runtuh. Artha Group yang dulu menjadi simbol kemewahan kini hanya puing-puing yang berasap, terpanggang oleh skandal dan kebusukan yang dibongkar. Tetapi Naila tahu, kehancuran nama baik dan bisnis hanyalah awal. Neraka yang sebenarnya belum ia lepaskan. Neraka itu harus membuat mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan. Mereka harus merasakan kehinaan, rasa bersalah, dan ketakutan yang menggerogoti jiwa. Beberapa hari setelah kejadian, di hotel, Naila kembali menjalankan rencananya. Bayu, yang menjadi tangan kanannya, menyerahkan satu amplop berisi foto-foto lama yang telah mereka rekam diam-diam. Foto itu menunjukkan Fadli dalam keadaan mabuk, ditemani perempuan-perempuan muda yang jelas bukan istrinya. Bukan hanya itu, terdapat juga dokumen palsu yang mengaitkan Fadli pada pencucian uang. Semua bukti itu siap untuk dilepas ke publik kapan saja Naila inginkan. "Apa kau yakin ini tahap selanjutnya?" tanya Bayu saat mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Naila menatap foto-foto itu tanpa gentar. Mereka mengira sudah jatuh di titik terendah. "Aku ingin menunjukkan bahwa masih ada jurang yang lebih dalam. Aku ingin mereka sendiri yang membuka mulut, mengaku, dan menangis meminta ampun." Bayu mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu, kita mulai." Keesokan harinya, kehidupan keluarga Fadli semakin diguncang. Wartawan tak hanya mengejar mereka soal video pesta, tetapi juga soal korupsi dan skandal perempuan. Kantor Artha Group didemo oleh para karyawan yang tidak digaji berbulan-bulan karena dana perusahaan dibekukan. Saham anjlok hingga titik terendah membuat nama Fadli jadi bahan ejekan di media sosial. Di rumah megah itu, ketegangan memuncak. Ratna jatuh sakit parah, tubuhnya melemah, namun rasa malunya jauh lebih menyakitkan daripada penyakitnya. Farhan makin tenggelam dalam botol minuman, nyaris tak pernah sadar. Sedangkan Fadli, pria yang dulu dielu-elukan sebagai raja bisnis, kini berubah menjadi sosok tua yang ketakutan bahkan dengan bayangannya sendiri. Ia sering berteriak di malam hari, seakan melihat sosok-sosok yang mengintainya. Suatu malam, Naila masuk ke kamar Fadli dengan membawa nampan berisi obat. Ia menaruhnya di meja samping tempat tidur lalu duduk. "Ayah, minumlah obat ini. Ayah butuh tenang," ucapnya lembut. Fadli menatap Naila dengan mata merah dan sembab. "Kau tidak tahu apa-apa, Naila. Semua ini bukan salahku sendiri. Mereka semua ikut. Mereka memaksaku. Aku hanya... Suaranya tercekat. Naila menunduk, pura-pura bersimpati. Namun di balik wajah tenangnya, ada api yang membara. Akhirnya ia mulai pecah. Sedikit lagi. Hari-hari berikutnya menjadi semakin gila. Setiap kali Fadli menerima telepon, ia langsung panik takut itu wartawan atau polisi. Farhan mulai kehilangan akal sehat, beberapa kali mencoba memukul dinding hingga tangannya berdarah. Ratna hanya bisa menangis setiap malam, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Rumah megah itu kini tak ubahnya penjara dengan jeritan dan isak, tangis sebagai musik pengiring. Dan kemudian Naila memainkan kartu terakhirnya. Ia mengundang beberapa kerabat dekat keluarga, juga sahabat lama yang masih berani datang, dengan alasan makan malam sederhana. Malam itu, ruang makan dihiasi lilin dan bunga putih. Sekilas tampak seperti jamuan penuh kehangatan, seakan keluarga ini masih utuh. Fadli hadir dengan wajah pucat, Ratna dengan tubuh ringkih, dan Farhan dengan mata merah kelelahan. Namun ketika semua tamu sudah duduk, Naila memberi isyarat pada Bayu yang berada di luar. Layar televisi besar di ruang makan tiba-tiba menyala, menampilkan rekaman video yang lebih panjang daripada sebelumnya. Kali ini, bukan hanya pesta mabuk, melainkan adegan ketika Fadli dan beberapa temannya mempermalukan seorang perempuan muda. Rekaman yang Naila simpan sebagai kartu pamungkas. Suasana meja makan hening. Beberapa kerabat langsung berdiri, terkejut sekaligus muak. Ratna menjerit histeris menutup wajahnya. Farhan membanting gelas ke lantai, suaranya pecah.
Cukup, cukup hentikan ini. Namun video terus berjalan. Suara tawa, hinaan, dan wajah-wajah penuh dosa itu terpampang jelas. Fadli terisak menunduk tangannya bergetar. Ampuni aku mohon hentikan. Naila duduk dengan tenang menatap satu persatu wajah mereka. Inilah kebenaran yang kalian coba sembunyikan. Inilah neraka yang kalian ciptakan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah kalian sakiti. Dan malam ini kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi tontonan. Bagaimana rasanya tidak berdaya. Bagaimana rasanya menanggung malu tanpa bisa menutupinya. Tangisan Ratna menggema. Farhan berusaha menghampiri Naila, tapi langkahnya goyah, hampir jatuh. Kau yang melakukan semua ini, katanya dengan suara pecah. Naila menatapnya lurus. Aku hanya memantulkan kembali apa yang kalian ciptakan. Aku hanya cermin dari dosa-dosa kalian. Setelah itu, ia berdiri, meninggalkan ruangan. Dari luar, ia mendengar jeritan, tangisan, dan suara benda pecah. Rumah itu benar-benar berubah menjadi neraka yang ia janjikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak peristiwa kelam yang merenggut harga dirinya, Naila berjalan keluar dengan langkah ringan. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan. Ia tahu dendamnya telah terbalaskan, tapi di dalam hatinya tersisa ruang kosong yang aneh. Api yang selama ini ia pelihara kini padam, menyisakan abu yang berterbangan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Naila mendongak ke langit malam yang masih diguyur hujan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Neraka sudah kuberikan pada mereka, bisiknya pelan. Dan sekarang, saatnya aku menciptakan surga untuk diriku sendiri. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah itu. Di belakangnya api neraka yang ia lepaskan terus membakar, tak mungkin dipadamkan lagi.